Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain, ma ba'd. Yang sangat saya hormati Bapak Rektor, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Tadi moderator mempertanyakan moderasi beragama itu apa sih ya? Untuk memperjelas, saya perbandingkan dengan moderasi bercinta, moderasi beragama dan moderasi bercinta. Kalau moderasi beragama dilarang ekstrim, dilarang radikal. Kalau moderasi cinta harus ekstrim dan harus radikal. Kalau enggak serem. Ya, cintanya enggak serem, Bu. Jadi begini persoalannya. Sejak era reformasi itu mulai muncul percakapan-percakapan di masyarakat, dari musola-musola, masjid, pasar, warung kopi. 7 kalimat yang pernah dihilangkan dari Piagam Jakarta itu berkewajiban melaksanakan syariatnya. Mulai dipertanyakan. Sekarang sudah masuk medsos ya, dibicarakan medsos macam itu. Saya menjawab kepada mereka, silakan bicarakan. Ini kan kesepakatan kita mendirikan negara ini, sudah final disepakati. Tapi dulu kan katanya ada masalah juga. Begini masalahnya, Jepang tidak akan melepaskan Indonesia apabila Piagam Jakarta itu masih ada 7 kalimat. Tetap berkeras karena Jepang mengatakan, aku mengusir Belanda itu harganya mahal. Bukan saya tidak setuju Indonesia merdeka, setuju asal 7 kalimat dihapuskan. Kembali lagi kepada para ulama, nggak bisa. Itu kan berkewajiban melaksanakan syariatnya bagi orang yang memeluk agama Islam, yang tidak nggak perlu. Itu kan untuk kita. Tapi nggak bisa. Jadi pusing juga Bung Karno nih. Ini menurut ceritanya seperti itu. Kalau sekarang kita tidak proklamirkan kemerdekaan ini, mumpung Jepang dalam keadaan lumpuh karena dibom, ya, Hiroshima dan Nagasaki-nya, mungkin kita tidak bisa merdeka. Jadi bolak-balik berunding. Akhirnya ada terucap oleh Bung Karno, Pak Kiai, sudah setuju saja dulu, yang penting kita merdeka, kita proklamirkan. Nanti setelah itu bisa kita bicarakan lagi, itu persoalannya. Jadi kalau begitu ceritanya, berarti Bung Karno bohong kepada Jepang, Bung Karno bohong sama ulama dong. Betul enggak? Berarti bohongnya. Sudah kita final, kita ada konsensus, kita hormati. Saya tidak mau berdebat dalam sejarah itu. Tetapi andai kan iya, lalu implementasi aplikasi syariat Islam di Indonesia ini, saya katakan ada masalah di dalam sejarah Islam sendiri, bahwa kodifikasi hukum Islam itu tidak dilakukan oleh lembaga atau institusi resmi negara, tapi itu personal, pribadi Imam Syafi'i, pribadi Imam Maliki, pribadi Hanafi, pribadi Hambali, Maliki, Hambali, Hanafi, Syafi'i, pribadi-pribadi yang hasil studinya saling bertabrakan, saling berbeda sama sekali. Imam Syafi'i, perempuan wajib harus pakai wali. Abu Hanifah tidak perlu pakai wali. Imam Syafi'i nyenggol perempuan batal wudunya, Imam Maliki tidak batal. Itu hasilnya, dan tidak pernah ada kompromi. Sehingga di suatu negara Islam itu pengadilannya ada 4. Ini cerita Abdul Qayyim Al-Juziyah ya, bahwa dia sebagai hakim di mahkamah Maliki. Makanya orang Islam tidak boleh talfik. Jadi ditanya, kamu mazhabnya apa? Syafi'i. Ya mahkamah sana.
Bayangkan, mungkinkah di negara modern abad ke-21 ini ada 4 pengadilan yang berbeda? Ini yang jadi persoalan. Dan sampai sekarang terus terjadi pertengkaran. Gara-gara imamnya itu habis salaman sama istrinya, langsung jadi imam, tidak wudhu lagi, makmumnya bubar. Ada teman saya, nggak usah sebut namanya, mungkin dia ingin menampilkan kepintarannya pada masyarakat. Sholat subuh dia baca Fatihah tanpa basmalah, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Hanya beberapa jam langsung dapat surat terima kasih dari ketua DKM alias dipecat. Ya, jadi artinya bahwa pertengkaran antar umat Islam itu sudah dimulai sejak Nabi Muhammad meninggal dunia. Pada detik pertama sudah pecah kongsi. Persatuan umat Islam sudah pecah kongsi pada detik pertama Nabi meninggal dunia. Sampai 3 hari Nabi tidak ada yang mengkafani. Ya, 3 hari, betul? Ya, 3 hari. Apa yang terjadi? Mereka rapat di Saqifah Bani Sa'diyah berebut khilafah. Dan hasilnya apa? Abu Bakarnya mati diracun, Umarnya mati dicubles, Utsman mati dibacok, Ali diinjek-injek, anaknya Husain dipenggal kepalanya buat bal-balan. Anda ingin bikin khilafah seperti itu di sini? Ingin bikin khilafah seperti itu di sini? Nanti dibunuh-bunuhin semua gitu. Ini kan persoalan. Ini jadi nampaknya ada kehendak ingin mengimplementasikan ya peradaban abad ke-7 di abad ke-21. Ini yang jadi masalah. Yang tidak dilakukan Nabi bid'ah. Tahlil, Nabi tahlil enggak? Enggak, bid'ah. Wa kullu dalatin neraka kamu. Masya Allah, orang se-Indonesia masuk neraka semua gara-gara tahlil. Marhabanan diobrak-abrik. Apa ini? Nabi nggak ada marhabanan. Maulid Nabi nggak ada tuh, Nabi nggak pernah mauludan. Bidah. Kalau bidatin, kudulalatin, neraka. Diobrak-abrik semuanya. Pokoknya kaidahnya ini, coba kita perhatikan. Apapun yang tidak dilakukan oleh Nabi adalah bid'ah. Sampai cebok pakai tisu juga bid'ah. Kenapa? Nabi tidak pernah pakai tisu. Ya jelas, berarti bid'ah. Berarti kalau cebok pakai tisu masuk neraka. Supaya tidak masuk neraka pakai apa? Pakai batu. Hebat banget. Jadi dasarnya apapun yang tidak dari Nabi bid'ah. Jadi peradaban abad ke-7 ingin diimplementasikan pada abad ke-21 di negara modern seperti ini. Sikat gigi juga nggak boleh pakai odol, pakai Pepsodent, harus pakai siwak. Kayunya tidak boleh kayu jambu, harus kayu irek dari Mekah sana. Ya. Dan pakaiannya, jubahnya, jenggotnya harus kayak Nabi semuanya. Sekarang hebat kan? Ya itu persoalannya. Jadi maksudnya kita ingin diajak hidup ke abad ke-7 lagi begitu. Ya ini ekstremisme itu. Makanya ada Islam integris, ada Islam apa lagi? Fundamentalis, integris, fundamentalis, ekstremis, teroris dan lain sebagainya. Itu banyak sekali. Itu punya ciri-ciri yang berbeda. Nah, ini yang jadi persoalan, bahwa tidak mungkin di dunia manapun di satu negara sistem pengadilannya 4 macam. Itu satu. Makanya talfik itu nggak boleh dalam Islam. Anda mazhabnya apa? Bolehlah Syafi'i. Ya pengadilannya sana di apa namanya, di Tanjung Priok. Anda apa mazhabnya? Hanafi, di sana di Grogol pengadilannya. Bayangkan ada dikotomi.
Ada lagi yang lebih lagi, bahwa di dalam syariat Islam, fikih Islam, dikotomi atau diskriminasi, silakan istilahnya apa, dimana dalam hukum Islam, Mas Adun, budak dan orang merdeka hukumnya berbeda, betul nggak? Muslim non muslim hukumnya berbeda, betul nggak? Laki dan perempuan hukumnya berbeda, betul nggak? Bisakah itu diterapkan di negara modern seperti ini? Jangan bermimpi. Tolong selesaikan dulu itu, baru kita bicara Islam. Karena Islam bagi saya hanya dua, keadilan sosial dan supremasi hukum. Itu aja persoalan. Nanti nggak selesai-selesai, tidak selesai-selesai. Termasuk juga isu apa namanya toleran. Saya tidak tertarik kok. Apa sih toleran tuh? Itu hanya cara menyembunyikan kebencian aja kok. Dan itu sementara. Toleransi dapat dicapai melalui bargaining antara kelompok mayoritas dan kelompok minoritas. Artinya kebesaran hati mayoritas memberikan toleransinya kepada kelompok minoritas pada batas-batas tertentu, sehingga kaum minoritas merasa berhutang budi kepada mayoritas. Saya tidak mau begitu. Yang kita inginkan adalah kesetaraan. Tidak ada mayoritas, tidak ada minoritas, semuanya. Kita sebagai warga negara punya hak yang sama. Apapun agamamu, apapun sukumu, apapun warna kulitmu, jangan ada diskriminasi di sini. Kita ingin hidup modern, bukan seperti abad ke-7. Nah, yang perlu diwarisi itu bukan peradaban Arab, tapi moralitas Kanjeng Nabi Muhammadnya. Iya dong, laqad kana lakum fi rasulillah, fi di dalam, bukan di luarnya, di dalam pribadinya, semangatnya, kejujurannya, itu yang perlu kita tiru. Masalah jenggot urusan luar itu mah nggak ada urusan. Abu Jahal juga jenggotan juga kok. Betul nggak? Nah iya. Ya, Sigmund Freud juga jenggotan juga. Ya, Einstein juga jenggotan juga ya. Ya, semua jenggotan kok. Jadi ya itulah persoalannya. Jadi saya ingin bisa mengatakan bahwa kita nggak jelas maunya apa sebetulnya. Saya sendiri belum mampu merekonstruksikan pemikiran mereka secara akademisi. Maunya apa? Nggak jelas. What next? Nggak jelas maunya. Nah, sedangkan potensi pertengkaran itu umat Islam, internal umat Islam, bukan dengan eksternal sebetulnya. Dengan agama lain tidak seberapa. Yang paling kejam itu ya sampai sekarang umat Islam membunuh umat Islam juga. Irak amblas sekarang, betul nggak? Syria porak-poranda, Yaman berdarah-darah, Libya masih perang saudara antara Syiah dan Sunni, dan masing-masing mengaku paling benar sendiri dan menyalahkan yang lain. Nah ini gara-gara hadis Nabi yang mengatakan sataftariqu ummati ila 73 firqah kulluhum finnar il wahidah hum al-sunnah wal jamaah. Gak masuk akal. Masa Nabi mengatakan umat itu akan terpecah belah 73 golongan? Gara-gara hadis inilah umat Islam masing-masing mengaku dirinya paling benar sendiri dan lalu bertengkar. Nggak masuk akal Nabi menyuruh umatnya berpecah belah. Saya kepada santri saya mengatakan, kalau saya mati tolong rawat pesantren ini. Barangkali anak saya masih kecil, ya silakan kolektif kolegial sajalah, kan begitu. Tolong jangan bertengkar ya, bener nggak begitu? Kalau saya ngomong sama santri saya, nanti saya mati kamu akan bertengkar, terpecah belah, bener nggak saya begitu? Pakai logika aja. Nah, ini persoalan. Anda ingin menerapkan
syariat Islam boleh, silakan. Yang penting tadi supremasi hukum dan keadilan sosial. Adapun rinciannya mencuri potong tangan tidak. Orang tidak sholat dibunuh juga kok. Baca fikihnya. Baca fikihnya. Tarikus sholat itu al-qatl. Satu. Tidak bayar zakat, bunuh. Berzina, bunuh. Pindah agama, bunuh. Hukum itu yang akan kau laksanakan di negeri ini. Apa bener repekin mau? Iya, persoalan seperti itu. Jadi ini hukum-hukum semacam ini muncul dari kesombongan suatu bangsa ketika menjadi adik kuasa. Nabi tidak pernah mengajarkan kita kesombongan kok. Biasa di kita juga, yang kaya sombong juga sih. Betul nggak? Orang kaya sombong nggak, Pak Sadun? Iya, orang Arab ketika jadi negara superpower ya, superpower, Romawi runtuh, Persia runtuh, dia single fighter selama 500 tahun. Kayak apa kesombongannya? Dan kitab-kitabnya masih kita baca. Ketika ada orang kafir, Masehi, Kristen dan sebagainya, Assalamualaikum haram, tidak boleh dijawab. Betul nggak? Mau ajaran seperti itu kita terapkan di negeri ini. Bapak Tikun di Kertas Maya yang banyak nyumbang masjid tuh, ya, bapaknya Kiho tuh Cina mati, saya takziah, ya, nunggu mayatnya itu takziah. Itu orang Sekertas Maya melotot semua matanya kepada saya. Ada apa Pak Haji Syakur gitu? Nungguin orang kafir. Jadi segitu orang baiknya bangun madrasah, dia punya toko bangunan juga, dikasih pinjaman berlama-lama, nggak minta harganya sama, kemudian juga nyumbang dengan segala macam sumbangannya. Wah, kan orang baik, saya hormati kebaikannya. Lalu kok kenapa jadi artinya tidak boleh ditakziahi? Nah, ini kan sikap-sikap kesombongan itu kan tidak nyaman bagi saya itu. Bunda Teresa Lady Di meninggal pada tahun yang sama. Saya menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya tokoh wanita dunia Bunda Teresa dan Lady Di waktu itu. Gara-gara dikejar-kejar oleh paparazzi. Lah, apa komentar mereka? Ini Pak Kiai Syakur ini kayak kurang kerjaan, nangisin orang kafir. Kok seperti itu? Dia orang baik kok. Saya menghormati orang adalah kebaikannya kok. Ya, Anda alim, oke. Urusan apa saya menghargai Anda? Kalau ilmu Anda tidak digelar, Anda kaya, jangan dihargai saya. Anda dermawan nggak? Kalau nggak usah. Ngapain saya menghormati orang kaya? Betul nggak begitu? Lah iya, yang ada kebaikannya kita hormati. Kok jadi gitu sih? Sampai perdebatan tajam saya dengan seorang kiai. Bagaimana kiai, bukan masyarakatnya memanggil dia kiai, pribadi ya kelas lah. Ya, yang benar yang mana nggak tahu lah. Yang penting mereka sudah menganggapnya kiai. Tidak ada pahalanya menolong orang Kristen tuh, orang kafir tuh nggak ada pahalanya, malah mendapat dosa. Masa nolong orang berdosa? Iyalah, alasannya apa? Dia itu musyrik, ya kan? Dia kelaparan mau mati, kita kasih makan, akhirnya panjang umur. Berarti kita memperpanjang kemusyrikan. Ini logika dari mana? Bayangkan rendahnya menyusun premis-premis itu. Ini kalau Aristoteles masih hidup, digaplok tuh. Ini menyusun premis bukan begitu caranya, Bu. Logikanya salah. Iya, keburu-buru ngambil konklusi.
Saya tidak menjawab karena biasa kalau berdebat dengan orang seperti itu, sayanya bawa argumen, dianya bawa dokumen. Saya tidak menjawab, tapi hanya menyoal lagi. Kalau yang kelaparan anjing, apakah makan kelaparan? Nah, kalau anjing ada, alhamdulillah saya dapat ilmu baru. Ternyata anjing lebih mulia dari manusia. Padahal Al-Quran sudah menjelaskan bahwa kemanusiaan universal dihormati sebagai manusia, tidak ada hubungannya dengan agama, suku dan ras. Manusia ya dihormati. Ya, kalau kita bernegara ya adalah kewarganegaraan, itu menjadi dasar kita. Apapun sukumu, apapun agama, sama-sama warga negara, ya haknya sama dong, kewajibannya sama. Nah, ini juga orang aneh. Menghormati manusia jangan dikaitkan dengan agama, suku dan rasnya. Mereka terkejut. Yuk, mau dalil? Ada dalilnya bahwa apabila bentuk manusia sudah sempurna dan lalu sudah kutiupkan di dalamnya dari rohku, maka bersujudlah kamu semua. Wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Kalau sudah sempurna bentuknya, ditiupkan roh dari Tuhan, maka bersujudlah semua, maksudnya hormatilah, muliakanlah, bukan sujud menyembah. Yang jadi pertanyaan, ketika kita kapan ditiupkan roh itu? Ketika umur 4 bulan. Di mana? Di dalam perut ibu. Itu baru punya roh insania, sebelum masih roh hayawania. Nah, ketika kita dalam perut ibu, agama kita apa? Ada agamanya belum Bapak? Warga negaranya apa? Yang ada juga. Ternyata bahwa Tuhan memerintahkan menghormati manusia sebagai manusia, bukan agamanya apa. Saya lahirnya di Kertasmaya, oleh karena itulah saya warga negaranya Indonesia, karena Kertasmaya itu adalah kecamatan, kabupatennya Indramayu. Indramayu itu provinsinya Jawa Barat. Jawa Barat itu provinsi, negaranya adalah Indonesia, maka saya warga negara Indonesia. 15 tahun kemudian saya sebagai muslim. Kecil saya tidak beragama dan belum wajib beragama. Baru saya beragama ketika umur 15 tahun. Jadi runutnya manusia dulu, kedua warga negara, ketiga adalah agama. Ini nggak ada urusan, betul nggak? Kelihatan manusia dihormati. Apa mungkin ada orang Kristen tenggelam di Sungai Cimanuk, tolong, terus agamamu apa? Saya Kristen Pak, masa bodoh, mampus lu, masa begitu orang Islam? Itu hanya menghormati manusia sejak dalam perut ibunya kok. Nah, inilah kita kembali kepada kemanusiaan yang universal. Dan Nabi itu tidak pernah mengajarkan kita membenci siapapun kok. Ini kan proses peradaban Arab, bukan pribadi Nabi. Dan saya pernah dibully 3 bulan kok. Ya gara-gara Nabi Muhammad itu siapa sih? Apa dia membenci agama? Tidak. Nabi Muhammad itu istrinya siapa? Khadijah. Di komunitas Madinah, Mekah itu, dalam masyarakat penyembah berhala, itu poligami menjadi tradisi mereka. Banyak orang Arab masuk Islam kata menanya, istri berapa? 15. Ceraikan semua, sisakan 4, kan gitu. Jadi
semua agama itu berpoligami kecuali agama Nasrani. Yahudinya pun di Mekah itu berpoligami juga. Kenapa? Karena Yahudi yang ada di Mekah itu mereka menganut mazhab Yahudi Talmud yang ada di Irak. Jadi boleh berpoligami, tapi sekarang udah tidak boleh lagi. Jadi hapus tradisi poligami itu. Saya tidak mengatakan Siti Khadijah orang Kristen ya kan, hanya tidak mau dipoligami. Kemudian yang kedua, Nabi nggak benci, tidak pernah membenci orang Kristen kok, enggak. Ketika Nabi dapat wahyu, dikonsultasikannya kepada seorang pendeta namanya Waraqah bin Naufal, betul nggak? Siapa dia? Sepupunya Siti Khadijah. Jadi siapa konsultan wahyu Nabi? Pendeta bukan? Di sejarahnya ada kan? Jadi di Khulasan Nurul Yakinnya ada. Nah itu di pelajaran MB-nya itu ada, jadi percaya. Ya, ketika sahabat-sahabat Nabi ditindas intimidasi, dihijrahkan untuk bersembunyi di negaranya orang Nasrani kok. Apa benci Nabi? Tidak kok. Betul nggak? Lah, Nabi Muhammad ibunya siapa? Aminah. Aminah anak siapa? Abu Qabas. Abu Qabas agamanya apa? Nasrani. Terus jadi masalah apa? Istri Nabi Maria Qibtiyah agamanya Nasrani, masuk Islam enggak? Enggak. Sofia agamanya Yahudi, masuk Islam enggak? Enggak. Juwairiyah agamanya Yahudi, Islam enggak. Masa benci kepada Nasrani, kawin istrinya Nasrani, sih gimana lagi? Nah ini saya dituduhnya ngarang. Apa tuh bisa ketua ngarang itu? Karena saya bercerita ketika Ka'bah itu dihancurkan, berhala-berhalanya oleh para sahabat, ketika Fathu Makkah maka ditaklukkan. Lalu akhirnya apa? Masuk dalam Ka'bah, semua gambar-gambar patung dihancurkan. Nabi menutup salah satu gambar dengan kedua tangannya, hapus semuanya, yang ini jangan. Begitu dibuka, itu Siti Maryam sedang menggendong Nabi Isa. Lah, ini jangan dihapus. Cerita begitu tuh dianggapnya ngarang. Padahal saya punya rujukan sejarah juga. Ada 4 kitabnya tuh. Ya, Akhbaru Makkah Al-Waqidi, kemudian juga Tarikhul Islam di Zuhari, ya, kemudian Sirun Nabawi Ibnu Hisham, dan juga ada Fathul Bari Syarah Imam Bukhari. Itu kitab ada di belakang mereka ketika mereka ber-YouTube. Ada semua kok. Berarti nggak baca kan? Nggak baca kan? Ya baca aja dulu, jangan bilang ngarang loh. Mas saya ngarang? Mas saya tidak punya rujukan. Iya dong. Nah itu kan jadi persoalannya. Jadi maunya apa saya nggak jelas. Nah setelah dihancurkan semuanya, ini lagi juga gara-gara saya sering mengislamkan orang hanya karena perkawinan, karena beda agama jadi Islam. Juga komentarnya kayak kurang kerjaan, ngislamin orang yang tidak tulus ikhlas, yang hanya untuk kepentingan. Lah, terus masa saya menolak orang masuk Islam? Boleh nggak saya menolak? Pakai tolong pimpin saya baca syahadat. Masa saya tolak? Ya terima dong. Terus setelah baca syahadat, ya saya percaya, sudah kamu Islam. Itu kan bohongan, dari mana kamu tahu? Ini sok kayak ngetahu hati orang semua tuh, kafir, musyrik. Dari mana tahunya kafir? Musyrik dari mana tahunya? Itu urusan Tuhan kok. Nah pertanyaan saya, bahwa orang Quraisy yang sudah tidak bisa melarikan diri lagi, karena sudah dikepung, ya, hanya 2 tempat yang aman, yaitu Abu Sufyan dan Ka'bah, ya kan. Akhirnya mereka
masuk Islam juga akhirnya mah. Pertanyaan saya kepada Bapak sekalian, orang Mekah yang masuk Islam setelah dikepung dan tidak bisa lari, tidak bisa bersembunyi, menurut bapak-bapak mereka masuk Islamnya tulus atau terpaksa? Oke, oleh Nabi diakui nggak? Ya sudah selesai. Segimana? Diakui kok, ya sudah diakui, selesai. Lalu apa yang terjadi Nabi Muhammad setelah orang Quraisy yang dulu mau membunuh Nabi, yang memusuhi Nabi, sudah duduk mereka di depan dengan kaki dan tangan diikat, mereka sudah pucat semuanya, pasti akan dibunuh atau diperbudak. Dengan gagahnya Nabi Muhammad mengatakan, wahai tawanan kamu semua, dulu kamu mau bunuh saya kan, tahu nggak apa yang saya lakukan sama kamu? Ya ampunilah kami gitu. Baik, saya ingin mengatakan seperti Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, inni aqulu lakum la tathriba alaikumul yawm antumut talaqa farji'u. Ini rekonsiliasi. Sudah, kamu pulang sana, merdeka, nggak ada urusan, selesai. Ini sama seperti yang dilakukan oleh Nelson Mandela di Afrika Selatan. 20 tahun loh di penjara, betul? Ada dendam? Nggak ada kok. Kau kenapa Nelson Mandela bisa, kenapa kita tidak bisa? Ya sudah, selesailah rekonsiliasi. Yang sudah ya sudah, kita buka lembaran baru lagi. Jadi pada akhirnya bahwa moderasi itu bukan sekedar satu gagasan saja, sampai kepada terhadap rekonsiliasi juga. Jangan ada dendam kepada kita. Selesai, sudah. Nah, saya ingin mengatakan di dalam sejarah ini masih terdapat dendam lah. Saya kira sudah selesai rekonsiliasi. Ternyata rekonsiliasi kultural belum diterima, pengennya rekonsiliasi formal, mintanya begitu. Oke deh, gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.